Selamat malam sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-27 dan 28. Mari kita satu di dalam doa. Kembali di malam hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dalam doa kami atas segala pemeliharaan Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami dan kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa di malam hari ini kami hanya serahkan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini dari Yehezkiel pasalnya yang ke-27. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus, dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan, dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, ada kapal, aku kapal yang maha indah, wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunanmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon, membuat bagimu tiang layar. Pohon terbantin dari Basan yang dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading. Ditatahkan di cemara dari pantai Kitim. Layarmu terbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Itulah tandamu, dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu. Tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu. Mereka menjadi pelaut-pelautmu. Tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut dan Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentaraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu. Mereka menambah semarakmu. Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam. Ganti barang-barangmu. Yaman, Yawan, Tubal, dan Mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. Dari Bet Togarmah, mereka menukarkan kuda, kereta, kuda tunggang dan bagal ganti barang-barangmu. Orang Rodos berdagang dengan engkau, banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan semak, permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warni, kain lenan halus, karang, dan batu delima ganti barang-barang. Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari Minit, mur, madu, minyak, dan balsam ganti barang-barang daganganmu. Damsik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu yang banyak. Anggur dari Hebelbon, bulu domba dari Sakar, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari Uzal, kayu reja, dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan. Dalam hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Perdagangan Sheba, Raemah berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal, dan emas ganti barang-barangmu. Haran
Kane, Eden, Asyur, dan Kilmat berdagang dengan engkau. Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian berwarna-warni, permadani yang beraneka ragam, dan tali berpilin yang teguh. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu, penuh dengan muatan berat, engkau di tengah lautan. Kelautan luas pendayung membawa engkau, tetapi badai timur melandamu. Di tengah lautan, hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu, dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu, dan pedagang-pedagangmu dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, yang bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. Mereka turun dari kapalnya yang mengayung dayung semua. Anak kapal, pelaut semuanya ke daratan dari mereka. Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu. Taruh abu di atas kepala berguling-guling dalam debu. Mereka menggundul diri demi engkau, dan melilitkan kain kabung mereka menangis. Melilitkan kain kabung mereka menangis, jiwa merana karena engkau. Suatu ratapan yang pahit. Dalam meratap karena engkau mereka mengucapkan menangiskan ratapan. Siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Sesudah barangmu dan datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa dengan banyaknya hartamu daganganmu. Engkau memperkaya raja-raja dunia. Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Orang pesisir kaget semua melihatmu. Raja-raja menggigil, mukanya berkerut. Pedagang masa bangsa-bangsa bersulit-sulit terhadapmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Yehezkiel pasal 28. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaraanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang dan engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghudus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur. Engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuh, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah satu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu dara, dan malikit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terhadap kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga
membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku akan menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah-tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab malam ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan di malam ini. Kami malam ini memasuki tidur malam kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam naungan kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga senantiasa tetap dalam jaga istirahat malam kami, dan besok pagi kami semua kembali dibangunkan dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan karya yang Tuhan percayakan pada kami. Kami juga berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Ampunkan dosa kami ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.